Selamat datang di channel Dr. Bernat. Berikut video informasi yang dirangkum dari berbagai sumber. Penyakit infeksi kulit adalah gangguan pada kulit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Infeksi kulit bisa ringan hingga berat dan membutuhkan pengobatan yang berbeda tergantung pada penyebabnya. Berikut adalah beberapa jenis infeksi kulit berdasarkan penyebabnya. 1. Infeksi kulit akibat bakteri. Contoh penyakit: impetigo, ditandai dengan luka kecil, berisi cairan, berkerak kuning, sering terjadi pada anak-anak. Selulitis, infeksi jaringan kulit lebih dalam, menyebabkan kulit merah, bengkak, panas, dan nyeri. Furunkel, bisul benjolan merah berisi nanah, biasanya akibat infeksi folikel rambut. Pengobatan, antibiotik topikal atau oral, tergantung tingkat keparahan. 2. Infeksi kulit akibat virus. Contoh penyakit: herpes simplex, menyebabkan lepuhan di sekitar mulut atau alat kelamin. Cacar air, varicella ditandai dengan bintik-bintik merah yang berubah menjadi lepuhan. Herpes zoster, cacar ular nyeri dan ruam di satu sisi tubuh akibat reaktivasi virus varicella zoster. Kutil, verruca benjolan kecil akibat infeksi human papillomavirus HPV. Pengobatan, obat antivirus atau pengobatan simptomatik. 3. Infeksi kulit akibat jamur. Contoh penyakit: tinea, kurap infeksi berbentuk lingkaran, sering menyerang kulit kepala, tubuh, kaki, atleta S-foot, atau kuku. Kandidiasis, infeksi jamur kandida, sering terjadi di lipatan kulit seperti ketiak atau selangkangan. Panu, tinea versi color kulit tampak bercak putih atau kecoklatan dengan rasa gatal ringan. Pengobatan, obat anti jamur topikal atau oral. 4. Infeksi kulit akibat parasit. Contoh penyakit: skabies, kudis disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei, menyebabkan gatal parah terutama di malam hari. Larva migrans, infeksi cacing yang meninggalkan jejak merah melingkar di kulit. Pedikulosis, kutuk-kutuk kepala, tubuh, atau kemaluan yang menyebabkan rasa gatal. Pengobatan, obat antiparasit topikal atau oral. Gejala umum infeksi kulit: ruam atau bercak pada kulit, kemerahan, gatal, atau nyeri, pembengkakan atau benjolan, lepuhan atau luka bernanah. Pencegahan infeksi kulit: menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi, tidak berbagi barang pribadi seperti handuk atau pakaian, menggunakan alas kaki di tempat umum seperti kolam renang atau kamar mandi umum. Jika Anda atau orang di sekitar mengalami gejala infeksi kulit, segera konsultasikan ke dokter untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat. Apakah Anda memerlukan penjelasan lebih rinci untuk salah satu penyakit ini? Pembahasan penyakit kulit lainnya yaitu penyakit kulit akibat alergi atau iritasi. Penyakit kulit akibat alergi atau iritasi terjadi ketika kulit bereaksi terhadap zat tertentu yang memicu respons imun, alergi, atau merusak kulit secara langsung. Iritasi. Berikut adalah beberapa contoh umum. 1. Dermatitis kontak. Penyebab: iritan, paparan bahan kimia keras seperti deterjen, sabun, atau produk pembersih. Alergen, reaksi terhadap bahan seperti logam, nikel, parfum, lateks, atau tanaman, contoh poison ivy. Gejala: kemerahan, gatal, bengkak, dan munculnya lepuhan atau kulit kering di area kontak. Pengobatan: hindari penyebab iritasi atau alergen.
Gunakan krim kortikosteroid atau antihistamin untuk mengurangi gejala. 2. Eksim, dermatitis atopik. Penyebab. Faktor genetik dan lingkungan, dipicu oleh alergen seperti debu, serbuk sari, atau makanan tertentu. Gejala. Kulit kering, merah, gatal, sering muncul di lipatan siku, lutut, atau leher. Pengobatan. Melembabkan kulit secara rutin. Gunakan krim kortikosteroid atau obat imunosupresan jika parah. Hindari pemicu yang diketahui. 3. Urtikaria, biduran. Penyebab. Reaksi alergi terhadap makanan, obat-obatan, gigitan serangga, atau infeksi. Bisa juga dipicu oleh suhu ekstrim, stres, atau tekanan pada kulit. Gejala. Bentol merah atau putih yang gatal, muncul tiba-tiba, dan sering berpindah tempat. Pengobatan. Antihistamin untuk meredakan gatal. Hindari pemicu yang diketahui. 4. Dermatitis seborrheic. Penyebab. Tidak sepenuhnya diketahui, tetapi dipengaruhi oleh jamur Malassezia dan produksi minyak berlebih. Bisa memburuk karena stres atau cuaca ekstrim. Gejala. Kulit bersisik, kemerahan, dan berminyak, sering terjadi di area kulit kepala, wajah, atau dada. Pengobatan. Sampo anti jamur atau krim kortikosteroid. Jaga kulit tetap bersih dan hindari produk yang memperburuk gejala. 5. Angioedema. Penyebab. Reaksi alergi parah terhadap makanan, obat-obatan, atau sengatan serangga. Gejala. Pembengkakan mendalam di bawah kulit, sering terjadi di mata, bibir, tangan, atau kaki. Kadang disertai sesak napas, tanda reaksi anafilaksis yang serius. Pengobatan. Antihistamin atau kortikosteroid. Jika parah, suntikan epinefrin darurat. 6. Psoriasis. Penyebab. Gangguan autoimun yang memicu pertumbuhan sel kulit terlalu cepat. Dipicu oleh stres, infeksi, atau obat-obatan tertentu. Gejala. Plak merah dengan sisik putih keperakan, sering terjadi di siku, lutut, atau kulit kepala. Pengobatan. Obat topikal, terapi cahaya, atau obat sistemik untuk menekan respons imun. Pencegahan umum untuk penyakit kulit akibat alergi atau iritasi. Hindari pemicu, identifikasi bahan atau kondisi yang memicu reaksi kulit Anda. Gunakan pelembab, menjaga kulit tetap lembab untuk mencegah iritasi. Pilih produk yang lembut, hindari sabun, kosmetik, atau deterjen yang keras. Gunakan pakaian yang longgar, bahan katun lebih disarankan dibandingkan bahan sintetis. Konsultasikan dengan dokter. Jika gejala terus berlanjut, lakukan tes alergi atau evaluasi medis. Apakah Anda ingin detail lebih lanjut tentang salah satu kondisi ini? Pembahasan penyakit kulit lainnya yaitu penyakit kulit akibat gangguan autoimun. Penyakit kulit akibat gangguan autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan kulit yang sehat, menganggapnya sebagai ancaman. Penyakit ini dapat menyebabkan berbagai gejala seperti ruam, lepuhan, atau perubahan warna kulit. Berikut adalah beberapa contoh penyakit kulit akibat gangguan autoimun. 1. Psoriasis. Penyebab. Gangguan autoimun yang menyebabkan regenerasi sel kulit terlalu cepat, sehingga kulit menumpuk dan membentuk bercak tebal. Gejala. Plak merah dengan sisik putih keperakan. Gatal atau nyeri pada kulit, sering di siku, lutut, punggung bawah, dan kulit kepala. Pengobatan. Krim kortikosteroid, terapi cahaya,
fototerapi, atau obat sistemik seperti metotrexat dan biologi. 2. Lupus eritematosus kulit, cutaneous lupus eritematosus. Penyebab: gangguan autoimun yang menyerang kulit sering menjadi bagian dari lupus sistemik, systemic lupus eritematosus atau SLE. Gejala: ruam merah berbentuk kupu-kupu di wajah, lesi atau bercak merah di area tubuh yang sering terpapar sinar matahari, sensitivitas terhadap sinar UV. Pengobatan: hindari sinar matahari langsung, gunakan tabir surya. Pengobatan melibatkan krim kortikosteroid, antimalaria seperti hidroksiklororoquine, atau imunosupresan. 3. Vitiligo. Penyebab: kehilangan pigmen kulit akibat serangan sistem imun terhadap melanosit, sel pembentuk pigmen. Gejala: bercak putih pada kulit yang tidak gatal atau nyeri. Umumnya muncul di tangan, wajah, atau lipatan tubuh. Pengobatan: terapi topikal, terapi cahaya, atau prosedur seperti transplantasi melanosit. 4. Skleroderma. Penyebab: gangguan autoimun yang menyebabkan pengerasan dan penebalan jaringan kulit. Gejala: kulit terasa kencang, tebal, dan mengkilap. Kadang disertai kerusakan organ dalam seperti paru-paru atau ginjal pada skleroderma sistemik. Pengobatan: obat imunosupresan, terapi fisik, atau kortikosteroid. 5. Pemfigus. Penyebab: gangguan autoimun yang menyerang protein penghubung antar sel kulit, menyebabkan lepuhan pada kulit atau mukosa. Gejala: lepuhan yang mudah pecah dan meninggalkan luka terbuka. Biasanya terjadi di mulut, kulit kepala, atau area kulit lainnya. Pengobatan: kortikosteroid, imunosupresan, atau terapi biologi. 6. Pemfigoid. Penyebab: gangguan autoimun yang menyerang lapisan bawah kulit, menyebabkan lepuhan besar yang lebih dalam dibandingkan pemfigus. Gejala: lepuhan besar yang gatal, sering pada perut bagian bawah, paha, atau ketiak. Pengobatan: kortikosteroid atau obat imunosupresan. 7. Dermatomiositis. Penyebab: gangguan autoimun yang menyerang kulit dan otot. Gejala: ruam merah ungu di wajah, kelopak mata, atau sendi. Lemahnya otot, terutama di bahu dan pinggul. Pengobatan: kortikosteroid, imunomodulator, atau terapi fisik untuk meningkatkan kekuatan otot. 8. Alopecia areata. Penyebab: gangguan autoimun yang menyerang folikel rambut, menyebabkan rambut rontok. Gejala: kebotakan berbentuk lingkaran pada kulit kepala atau area lain dengan rambut. Pengobatan: kortikosteroid topikal atau injeksi, dan terapi imunomodulator. Pembahasan penyakit kulit lainnya yaitu penyakit kulit karsinogenik. Penyakit kulit karsinogenik mengacu pada kanker kulit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel kulit yang tidak terkendali. Penyakit ini sering dipicu oleh paparan sinar UV dari matahari atau sumber buatan seperti tanning bed. Berikut adalah jenis utama kanker kulit, penyebab, gejala, dan penanganannya. 1. Karsinoma sel basal, basal cell carcinoma, BCC. Penyebab: paparan sinar matahari jangka panjang. Faktor genetik atau sistem imun yang lemah. Gejala: benjolan kecil berwarna seperti mutiara atau daging, sering di wajah, leher, atau tangan. Kadang muncul sebagai luka yang tidak sembuh-sembuh atau berdarah. Karakteristik: paling umum dan paling tidak agresif, jarang menyebar ke bagian tubuh lain. Pengobatan: eksisi bedah,
terapi laser, krioterapi, atau krim topikal seperti imiquimod. 2. Karsinoma sel squamosa, squamous cell carcinoma, SCC. Penyebab: paparan sinar matahari atau bahan kimia berbahaya seperti arsenik. Bisa berkembang dari keratosis aktinik, bintik kulit prakanker. Gejala: benjolan merah keras, kasar, bersisik, atau luka yang tidak sembuh. Sering muncul di area tubuh yang sering terpapar sinar matahari. Karakteristik: lebih agresif dibandingkan BCC, dapat menyebar ke kelenjar getah bening atau organ lain. Pengobatan: eksisi bedah, radiasi, atau terapi fotodinamik. 3. Melanoma. Penyebab: paparan sinar UV, terutama pada orang dengan kulit terang. Riwayat keluarga dengan melanoma atau banyak tahi lalat. Gejala: perubahan pada tahi lalat, seperti bentuk asimetris, tepi tidak rata, warna yang berubah, diameter lebih dari 6 mm, atau pertumbuhan yang cepat. Kadang terasa gatal, nyeri, atau berdarah. Karakteristik: paling berbahaya, memiliki potensi tinggi untuk menyebar ke organ lain. Pengobatan: pembedahan, imunoterapi, terapi target, atau kemoterapi. 4. Keratosis aktinik, prakanker. Penyebab: paparan sinar matahari berkepanjangan, terutama pada orang tua atau orang dengan kulit terang. Gejala: bercak kasar, bersisik, berwarna merah atau coklat, sering muncul di wajah, telinga, atau punggung tangan. Karakteristik: dapat berkembang menjadi SCC jika tidak ditangani. Pengobatan: krioterapi, terapi laser, atau penggunaan krim topikal seperti fluorouracil. 5. Karsinoma kelenjar sebasea. Penyebab: jarang terjadi, tetapi bisa disebabkan oleh mutasi genetik. Gejala: benjolan keras, sering di kelopak mata atau area dengan kelenjar minyak. Terkadang salah didiagnosis sebagai bintitan. Karakteristik: tipe kanker kulit yang agresif, dapat menyebar ke organ lain. Pengobatan: pembedahan atau terapi radiasi. Pencegahan kanker kulit: hindari paparan sinar matahari berlebih. Gunakan tabir surya dengan SPF 30 atau lebih tinggi. Kenakan pakaian pelindung seperti topi dan kacamata hitam. Hindari tanning bed. Sumber sinar UV buatan juga meningkatkan risiko kanker kulit. Periksa kulit secara rutin. Perhatikan perubahan pada tahi lalat, bintik, atau benjolan. Jaga gaya hidup sehat. Pembahasan penyakit kulit lainnya yaitu penyakit kulit lainnya. Berikut penjelasan lebih rinci tentang beberapa jenis penyakit kulit lainnya yaitu 1. Akne, jerawat. Penyebab: pori-pori tersumbat oleh minyak, sebum, sel kulit mati, dan bakteri, Cutibacterium acnes. Faktor hormonal, stres, atau penggunaan kosmetik tertentu dapat memperburuk jerawat. Gejala: komedo, hitam atau putih, papula, pustula, nodul, atau kista yang sering muncul di wajah, punggung, atau dada. Pengobatan: produk topikal, retinoid, benzoyl peroksida, atau asam salisilat. Obat oral, antibiotik, isotretinoin, atau pil kontrasepsi untuk wanita dengan jerawat hormonal. Hindari memencet jerawat untuk mencegah jaringan parut. 2. Rosacea. Penyebab: penyebab pasti tidak diketahui, tetapi diduga melibatkan faktor genetik, lingkungan, dan pembuluh darah kulit yang sensitif. Pemicu termasuk makanan pedas, alkohol, sinar matahari, dan stres. Gejala: kemerahan kronis pada wajah, terutama di pipi, hidung, dagu, atau dahi.
Kadang disertai dengan pembuluh darah kecil yang terlihat, telangi ektasis, jerawat, atau pembengkakan hidung, rhinophyma. Pengobatan. Krim topikal seperti metronidazole atau acelainat. Obat oral seperti antibiotik atau isotretinoin untuk kasus parah. Laser atau terapi cahaya untuk mengatasi pembuluh darah yang terlihat. 3. Hiperpigmentasi. Penyebab. Produksi melanin berlebih akibat paparan sinar matahari, peradangan, atau perubahan hormonal. Contoh, melasma, lentigo, bintik matahari, atau bekas jerawat. Gejala. Bercak gelap pada kulit, biasanya di wajah, tangan, atau area tubuh yang sering terkena sinar matahari. Pengobatan. Krim pencerah kulit seperti hidrokuinon, tretinoin, atau asam kojik. Terapi laser, pengelupasan kimiawi, atau mikrodermabrasi. Hindari paparan sinar matahari dan gunakan tabir surya dengan SPF tinggi. 4. Albinisme. Penyebab. Gangguan genetik yang menyebabkan kurangnya melanin, sehingga kulit, rambut, dan mata menjadi sangat terang. Biasanya diwariskan dalam pola autosom resesif. Gejala. Kulit pucat, rambut putih atau pirang sangat terang, dan mata biru atau merah muda. Sensitivitas tinggi terhadap sinar matahari meningkatkan risiko kanker kulit. Masalah penglihatan seperti fotofobia atau strabismus. Pengobatan. Tidak ada pengobatan untuk mengembalikan pigmen. Pencegahan dengan perlindungan dari sinar matahari, seperti menggunakan tabir surya, pakaian pelindung, dan kacamata hitam. Konsultasi rutin dengan dokter kulit dan dokter mata. Pencegahan umum untuk kondisi kulit. Perawatan kulit yang tepat. Bersihkan wajah secara teratur dengan pembersih yang sesuai jenis kulit. Gunakan pelembab dan tabir surya setiap hari. Hindari pemicu. Kenali faktor-faktor yang memperburuk kondisi kulit, seperti makanan tertentu, stres, atau paparan sinar matahari. Konsultasikan dengan dokter. Jika gejala tidak membaik dengan perawatan biasa, segera konsultasikan untuk pengobatan yang lebih spesifik. Apakah Anda ingin penjelasan lebih detail tentang salah satu penyakit ini atau rekomendasi perawatannya? Jangan lupa subscribe, komen, and share ya teman 2. Terima kasih. Pembahasan penyakit kulit lainnya yaitu penyakit kulit karsinogenik. Penyakit kulit karsinogenik mengacu pada kanker kulit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel kulit yang tidak terkendali. Penyakit ini sering dipicu oleh paparan sinar UV dari matahari atau sumber buatan seperti tanning bed. Berikut adalah jenis utama kanker kulit, penyebab, gejala, dan penanganannya. 1. Karsinoma sel basal, basal cell carcinoma, BCC. Penyebab, paparan sinar matahari jangka panjang. Faktor genetik atau sistem imun yang lemah. Gejala, benjolan kecil berwarna seperti mutiara atau daging, sering di wajah, leher, atau tangan. Kadang muncul sebagai luka yang tidak sembuh-sembuh atau berdarah. Karakteristik. Paling umum dan paling tidak agresif, jarang menyebar ke bagian tubuh lain. Pengobatan. Eksisi bedah, terapi laser, krioterapi, atau krim topikal seperti imiquimod. 2. Karsinoma sel squamosa, squamous cell carcinoma, SCC. Penyebab, paparan sinar matahari atau bahan kimia berbahaya seperti arsenik. Bisa berkembang dari keratosis aktinik, bintik kulit prakanker. Gejala, benjolan merah keras, kasar, bersisik, atau luka yang tidak sembuh. Sering muncul di area tubuh yang sering terpapar sinar matahari. Karakteristik. Lebih agresif dibandingkan BCC,
dapat menyebar ke kelenjar getah bening atau organ lain. Pengobatan, eksisi bedah, radiasi, atau terapi fotodinamik. 3. Melanoma. Penyebab, paparan sinar UV, terutama pada orang dengan kulit terang. Riwayat keluarga dengan melanoma atau banyak tahi lalat. Gejala, perubahan pada tahi lalat, seperti bentuk asimetris, tepi tidak rata, warna yang berubah, diameter lebih dari 6 mm, atau pertumbuhan yang cepat. Kadang terasa gatal, nyeri, atau berdarah. Karakteristik, paling berbahaya, memiliki potensi tinggi untuk menyebar ke organ lain. Pengobatan, pembedahan, imunoterapi, terapi target, atau kemoterapi. 4. Keratosis aktinik, prakanker. Penyebab, paparan sinar matahari berkepanjangan, terutama pada orang tua atau orang dengan kulit terang. Gejala, bercak kasar, bersisik, berwarna merah atau coklat, sering muncul di wajah, telinga, atau punggung tangan. Karakteristik, dapat berkembang menjadi SCC jika tidak ditangani. Pengobatan, krioterapi, terapi laser, atau penggunaan krim topikal seperti fluorouracil. 5. Karsinoma kelenjar sebasea. Penyebab, jarang terjadi, tetapi bisa disebabkan oleh mutasi genetik. Gejala, benjolan keras, sering di kelopak mata atau area dengan kelenjar minyak. Terkadang salah didiagnosis sebagai bintitan. Karakteristik, tipe kanker kulit yang agresif, dapat menyebar ke organ lain. Pengobatan, pembedahan atau terapi radiasi. Pencegahan kanker kulit, hindari paparan sinar matahari berlebih. Gunakan tabir surya dengan SPF 30 atau lebih tinggi. Kenakan pakaian pelindung seperti topi dan kacamata hitam. Hindari tanning bed. Sumber sinar UV buatan juga meningkatkan risiko kanker kulit. Periksa kulit secara rutin. Perhatikan perubahan pada tahi lalat, bintik, atau benjolan. Jaga gaya hidup sehat. Pembahasan penyakit kulit lainnya yaitu penyakit kulit lainnya. Berikut penjelasan lebih rinci tentang beberapa jenis penyakit kulit lainnya yaitu 1. Akne, jerawat. Penyebab, pori-pori tersumbat oleh minyak, sebum, sel kulit mati, dan bakteri, Cutibacterium acnes. Faktor hormonal, stres, atau penggunaan kosmetik tertentu dapat memperburuk jerawat. Gejala, komedo, hitam atau putih, papula, pustula, nodul, atau kista yang sering muncul di wajah, punggung, atau dada. Pengobatan, produk topikal, retinoid, benzoyl peroksida, atau asam salisilat. Obat oral, antibiotik, isotretinoin, atau pil kontrasepsi untuk wanita dengan jerawat hormonal. Hindari memencet jerawat untuk mencegah jaringan parut. 2. Rosacea. Penyebab, penyebab pasti tidak diketahui, tetapi diduga melibatkan faktor genetik, lingkungan, dan pembuluh darah kulit yang sensitif. Pemicu termasuk makanan pedas, alkohol, sinar matahari, dan stres. Gejala, kemerahan kronis pada wajah, terutama di pipi, hidung, dagu, atau dahi. Kadang disertai dengan pembuluh darah kecil yang terlihat, telangi ektasis, jerawat, atau pembengkakan hidung, rhinophyma. Pengobatan, krim topikal seperti metronidazol atau acelainat. Obat oral seperti antibiotik atau isotretinoin untuk kasus parah. Laser atau terapi cahaya untuk mengatasi pembuluh darah yang terlihat. 3. Hiperpigmentasi. Penyebab, produksi melanin berlebih akibat paparan sinar matahari, peradangan, atau perubahan hormonal.
Contoh, melasma, lentigo, bintik matahari, atau bekas jerawat. Gejala: bercak gelap pada kulit, biasanya di wajah, tangan, atau area tubuh yang sering terkena sinar matahari. Pengobatan: krim pencerah kulit seperti hidrokuinon, tretinoin, atau asam kojik. Terapi laser, pengelupasan kimiawi, atau mikrodermabrasi. Hindari paparan sinar matahari dan gunakan tabir surya dengan SPF tinggi. 4. Albinisme. Penyebab: gangguan genetik yang menyebabkan kurangnya melanin, sehingga kulit, rambut, dan mata menjadi sangat terang. Biasanya diwariskan dalam pola autosom resesif. Gejala: kulit pucat, rambut putih atau pirang sangat terang, dan mata biru atau merah muda. Sensitivitas tinggi terhadap sinar matahari meningkatkan risiko kanker kulit. Masalah penglihatan seperti fotofobia atau strabismus. Pengobatan: tidak ada pengobatan untuk mengembalikan pigmen. Pencegahan dengan perlindungan dari sinar matahari, seperti menggunakan tabir surya, pakaian pelindung, dan kacamata hitam. Konsultasi rutin dengan dokter kulit dan dokter mata. Pencegahan umum untuk kondisi kulit. Perawatan kulit yang tepat. Bersihkan wajah secara teratur dengan pembersih yang sesuai jenis kulit. Gunakan pelembab dan tabir surya setiap hari. Hindari pemicu. Kenali faktor-faktor yang memperburuk kondisi kulit, seperti makanan tertentu, stres, atau paparan sinar matahari. Konsultasikan dengan dokter. Jika gejala tidak membaik dengan perawatan biasa, segera konsultasikan untuk pengobatan yang lebih spesifik. Apakah Anda ingin penjelasan lebih detail tentang salah satu penyakit ini atau rekomendasi perawatannya? Jangan lupa subscribe, komen, and share ya teman 2. Terima kasih.